Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ade Suparman, SSI MKOM, merupakan salah satu dosen pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam bidang pengejaran, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya upload, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen merupakan mata kuliah wajib program studi Ilmu Administrasi dengan kode A1A335. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 pertemuan tatap muka. Dan sudah termasuk dengan 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini disampaikan pada semester ganjil dan dirancang untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa dalam bidang manajemen sistem informasi. Adapun pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini mengacu pada CPL, program studi, dan selanjutnya diturunkan pada CPMK. Selanjutnya, pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan blended learning antara offline dan online dengan porsi maksimal 25% dari total pertemuan pelaksanaan luring dilaksanakan di kelas. Sedangkan pelaksanaan daring terdiri dari sinkronus dengan media Google Meet dan LMS. Secara garis besar, substansi pembelajaran terbagi ke dalam 10 topik yang disajikan antara lain: pengantar sistem informasi, dampak sistem informasi, jenis sistem informasi, pengembangan sistem informasi, revolusi sistem informasi, pengaruh teknologi terhadap perilaku pegawai, budaya organisasi, analisis SWOT, kepemimpinan, knowledge management, dan yang terakhir, kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam penerapan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 2 buku utama sebagai referensinya, yaitu buku pengantar sistem informasi oleh Kadir, dan buku yang kedua itu adalah buku ajar Sistem Informasi Manajemen sebagai panduan lengkap untuk mahasiswa. Sebelum memaparkan dokumentasi video pembelajaran di kelas, saya ingin menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu pendekatan Delivery Interaction Assessment. Materi disampaikan menggunakan presentasi PowerPoint yang disusun berdasarkan buku pegangan utama. Selain itu, saya juga membahas studi kasus sebagai bahan refleksi mahasiswa di mana untuk membuat sebuah resume dan mempresentasikannya di kelas sebagai bentuk pemahaman terhadap kasus tersebut. Interaksi ini dilakukan dengan beberapa cara, yakni pertama dengan diskusi langsung yang dilakukan di kelas melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mahasiswa aktif berdialog. Kemudian kedua, diskusi kelompok berdasarkan topik tertentu. Dan yang ketiga, komunikasi di luar kelas melalui LMS, di mana LMS ini digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman, dan kegiatan pendukung pembelajaran lainnya. Dan yang ketiga adalah assessment, penilaian. Penilaian disampaikan sejak awal mulai kontrak perkuliahan. Komponen penilaian itu terdiri dari kehadiran 10%,
tugas terstruktur 20%, tugas tidak terstruktur 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Absensi dilakukan melalui siakat. Tugas-tugas dikumpulkan melalui LMS, baik berupa narasi maupun tanggapan terhadap topik bahasan. Selain itu, saya juga memberikan kuis spontan di awal perkuliahan yang mereview pemahaman mahasiswa terhadap materi sebelumnya. Adapun untuk pelaksanaan UTS dan UAS, seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur akademik yang ditetapkan oleh Universitas Subang. Demikianlah penjelasan umum mengenai pelaksanaan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, mari kita saksikan dokumentasi video pembelajaran yang telah berlangsung di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya silahkan teman-teman untuk mengisi absen terlebih dahulu di siakat yang sudah Bapak buka. Ya. Baik, Pak. Bapak berikan waktu 1 menit dari sekarang. Baik, sudah? Sudah. Oke, ya. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak minta untuk ketua kelas. Silakan pimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan dicukupkan. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah yang sama, topik yang berbeda. Ya, di mana kemarin kita sudah membahas terkait dengan sistem informasi manajemen. Betul tidak? Betul. Oke. Masih ada yang ingat apa itu sistem informasi manajemen? Ada? Barangkali? Desri, silakan. Menurut saya sistem informasi manajemen itu sistem yang merubah dari manual ke digitalisasi yang bisa membantu mungkin pekerjaan-pekerjaan terkhususnya di instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Baik, ya. Terima kasih. Berarti kalian masih ingat ya apa yang sudah Bapak sampaikan pertemuan kemarin. Baik. Dan untuk sekarang kita akan membahas berkenaan dengan dampak sistem informasi. Ya. Jadi kenapa kita akan membahas ini? Karena ini materi ini ada kaitannya yang sangat relevan sekali ya berkenaan dengan era digitalisasi ini, gitu ya. Bahwa administrasi publik itu sudah tidak lagi digunakan atau menggunakan sistem manual, ya. Semuanya itu bergantung kepada sistem digital, ya, seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke materi inti, ya teman-teman sekalian, Bapak ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita. Yang pertama, kita ingin mengetahui apakah fungsi sistem informasi manajemen dalam organisasi publik. Ya. Kemudian yang kedua, apa saja peranan manajer sebagai pengguna dari sistem informasi. Dan yang ketiga, dampak apa saja yang ditimbulkan ya terkait dengan sistem informasi terhadap organisasi dan manajemen. Kemudian yang ketiga, tantangan ya
tantangan manajerial dalam membangun dan menggunakan sistem informasi manajemen. Ya. Nah. Oke, kita sekarang mulai masuk pada materi inti terkait dengan fungsi sistem informasi ini, ya. Oke, di sini ada pengumpulan data, pemrosesan informasi, ada distribusi informasi, dan pengendalian termasuk juga evaluasi, ya. Fungsi sistem informasi ini diantaranya adalah untuk mengumpulkan data. Contoh, ketika kita datang ke Disduk Capil misalkan, kita kan untuk mengentry data kependudukan kita, ya. Terus kita datang ke Samsat misalkan, ya, untuk pembuatan SIM, atau misalkan ke dinas perpajakan, ya, seperti itu. Nah, data-data itu kemudian diproses menjadi sebuah informasi. Apa saja informasinya? Ya, contohnya data yang ada di dalam KTP, ya kan? Data yang ada di dalam SIM atau juga untuk perpajakan NPWP, ya, seperti itu. Oke. Kemudian data-data itu diolah lagi untuk jenis kelamin, untuk pendidikan, untuk rakyat miskin gitu ya, dan lain sebagainya kan, seperti itu. Nah, data-data yang sudah diperoleh, diproses, kemudian data tersebut akan didistribusikan kepada siapa? Kepada organisasi atau dinas-dinas terkait. Ya. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, setelah itu, maka data supaya aman, ya, supaya baik pengelolaannya, maka perlu dilakukan pengendalian dan tentu harus dilakukan evaluasi ke depannya. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, ini ada sistem informasi pegawai perencanaan daerah, ya, mohon maaf. Nah, ini sistem informasi ini digagas oleh Kementerian Dalam Negeri, ya. Nah, itu. Oke. Kemudian peranan apa sih manajer, ya, di sini? Jadi manajer saat ini bukan hanya sebagai pengambilan keputusan, ya, bukan hanya sebagai pengambilan keputusan, akan tetapi manajer saat ini juga sekaligus sebagai pengguna daripada sistem informasi. Manajer bisa melakukan pengawasan, ya, melalui diantaranya ada kinerja ASN, ya. Sekarang itu kan gampang. Pemerintah itu kalau mau memecat atau mau menaikkan seorang ASN, gitu ya, itu sangat gampang. Kemarin saja ada beberapa diantaranya PNS, ya, atau ASN dari guru, dari pendidikan itu dinonaktifkan karena tidak pernah absen salah satunya. Nah, itu, ya. Nah, ini dengan adanya ini kinerja ini, tiap bulan ASN harus melakukan pelaporan, ya. Tidak melakukan pelaporan kena sanksi. Nah, seperti itu, ya. Dan selanjutnya manajer juga bisa melakukan koordinasi terhadap antar unit kerja, ya. Itu dengan melakukan dengan menggunakan diantaranya ada office, ada juga SIM atau sistem informasi pegawai, gitu.
Dan manajer setelah adanya ini, setelah adanya sistem informasi ini, untuk menentukan keputusan bukan berasal dari intuisinya saja, tapi harus berdasarkan data. Ya. Nah, di antaranya di sini nih di Jakarta itu ada namanya Jaki yang di mana Jaki ini berupa sebuah chatbot AI. Ya. Manajer, pemimpin itu dapat merespon siapa? Merespon masyarakat yang melakukan pengaduan. Ya. Jadi cepat. Hari itu, jam itu, detik itu bisa direspon dengan adanya ini. Di Jakarta, ya. Oke. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Kita lanjut. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Contoh sistem informasi pemerintah yang sekarang ada dan masih banyak lagi sebetulnya yang digunakan, ya. Datanya ada sistem informasi perencanaan daerah. Nah, kemudian ada Satu Data Indonesia, di mana Satu Data Indonesia itu semua data itu harus tersinkronisasi secara nasional. Ya. Di antaranya kan sekarang udah mulai, ya kan, KTP gitu ya, KTP, SIM, itu sudah bisa dibuat. Kalau dulu itu membuat SIM, memperpanjang SIM, itu harus berdasarkan alamat. Sekarang itu bisa dilakukan. Walaupun mungkin kita alamatnya di Subang, kemudian membuat SIM-nya di Bandung misalkan. Bisa seperti itu. Ya, di antaranya ini ada Satu Data Indonesia. Kemudian ada e-procurement. Ya. Ini berkaitan dengan sistem pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga ada e-kinerja ASN dan pelapor Go ID. Ini berkaitan dengan aspirasi publik, ya. Ini secara nasional. Oke. Nah, tak terlepas dari apa yang memang banyak keuntungan ya yang didapat dengan adanya sistem informasi ini, itu, ya. Dalam pengimplementasiannya, ya, pengimplementasiannya ini memerlukan ternyata tantangan. Apa saja tantangannya? Ya, tentu terkait dengan perubahan budaya organisasi. Ya, mungkin biasanya mereka sudah menggunakan terbiasa dengan sistem manual gitu ya. Kemudian harus beralih ke sistem digital. Sehingga ini memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni tentunya. Gitu. Mungkin dari usia juga itu mempengaruhi ya. Yang udah mulai tua-tua udah nggak mau belajar lagi kan, seperti itu. Kemudian keterbatasan infrastruktur dan SDM. Pasti kan? Ya. Nah, ini akan terjadi. Nah, ini ada sebuah tantangan yang harus dicarikan solusinya. Kemudian keamanan dan privasi data. Nah, ini terkait dengan keamanan dan privasi data ini hal yang sangat penting sekali ya, karena sudah terjadi di antaranya pada tahun 2021 itu terjadi kebocoran data BPJS ya. Bocor datanya. Nah, ini harus benar-benar disikapi terkait dengan keamanan privasi data. Jadi ini sesuatu yang vital gitu ya. Dan yang paling mungkin menjadi tantangan berikutnya adalah kesesuaian sistem dengan kebutuhan daerah, ya. Karena masing-masing daerah memiliki kebutuhan yang berbeda, sumber daya yang berbeda.
Nah, inilah yang memang menjadikan sebuah tantangan. Beda halnya di Jakarta dengan yang di Irian Jaya, yang di kota dengan yang di desa, di pelosok. Tentu itu menjadi sebuah tantangan yang sangat urgent, ya, yang harus diperhatikan oleh pemerintah, gitu. Nah, oke, kita sekarang masuk kepada diskusi ya. Bapak berharap kelompoknya masih tetap yang kemarin, ya. Oke? Mana kelompoknya? Blok 1, Cung? Perwakilan? Blok 2? 3? 4? 5? Oke, ya. Baik, masing-masing kelompok silahkan untuk menjawab satu pertanyaan dari slide ini. Ya, kelompok 1, pertanyaan nomor 1, kelompok 2, pertanyaan nomor 2, sampai dengan kelompok 5. Ya, silakan Bapak berikan waktu 2 menit untuk berdiskusi. Oke, Bapak mungkin diurut saja ya untuk pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 1 untuk kelompok 1. Ya, silakan. Ya, boleh. Yang saya tahu mengenai fungsi utama dari sistem informasi itu ada 3. Yang pertama itu pengumpulan data. Seperti sistem informasi ini membantu untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti data kependudukan, keuangan daerah, dan juga pelayanan publik. Yang kedua yaitu mengenai pemrosesan informasi, yaitu data mentah diolah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajer dan pembuat kebijakan. Yang ketiga atau yang terakhir itu mengenai distribusi informasi, mengenai informasi yang sudah diolah disampaikan ke pihak-pihak terkait secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Seperti Baik. itu. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Di sini pertanyaannya mengenai perubahan peran manajer publik dengan sistem informasi ya Pak. Jadi menurut saya peran manajer publik sendiri menjadi lebih efisien Pak, lebih strategis dengan berbasis data. Jadi manajer publiknya itu tidak hanya menggunakan atau mengandalkan intuisinya saja, tetapi juga berbasis data tersebut Pak. Jadi di sini dari sistem informasi mereka tuh ada 3 ya Pak. Yang pertama seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, memantau kinerja pegawai secara real time, misalnya melalui kinerja tadi Pak yang sempat Bapak mention di penjelasan. Yang kedua juga berkoordinasi secara digital lintas unit atau daerah. Yang terakhir, membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran karena memiliki data pendukung. Karena tadi di awal dengan adanya manajer publik ini dengan mengandalkan sistem informasi, mereka jadi lebih mengacu ke data gitu Pak, bukan hanya mengandalkan intuisinya saja. Mungkin menurut kelompok 2 seperti itu Bapak. Baik, terima kasih kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 2. Baik, nomor 3. Kelompok 3 mana? Saya Pak. Tadi kan pertanyaannya mengenai contoh sistem informasi di bidang instansi pemerintahan. Nah, yang setelah mungkin mengulas kembali yang telah disampaikan oleh Bapak, tadi termention SIPD atau Sistem Informasi Daerah. Nah, SIPD ini memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara digital dan terintegrasi. Mungkin ada juga dampak lainnya seperti meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan daerah, menurunkan potensi duplikasi data dan penyimpangan anggaran. Lalu yang terakhir ada juga Pak, memudahkan pemerintah pusat mengawasi kinerja keuangan daerah secara nasional. Mungkin sekian Pak dari diskusi kelompok 3. Baik, aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, Saya Pak. silakan. Menurut saya mengatasi resistensi terhadap sistem informasi itu yaitu dengan cara pelatihan dan pendampingan. Kemudian yang kedua itu dengan melibatkan pegawai dalam proses perencanaan. Kemudian yang ketiga itu memberikan intensif dan
pengakuan kepada pegawai yang berhasil beradaptasi. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan literasi digital. Bagus ya. Kelompok 4 luar biasa. Tepuk untuk kelompok 4. Oke. Terakhir, satu lagi. Kelompok 5 terkait dengan dampak sistem. Apa dampak sistem seperti e-kinerja terhadap kinerja ASN? Menurut kelompok 5, sistem informasi seperti e-kinerja itu merupakan salah satu inovasi digital yang dirancang untuk melakukan atau meningkatkan akuntabilitas seperti aparatur sipil negara yang dalam melaksanakannya itu tugas dan tanggung jawabnya. Seperti bagaimana sih sistem informasi tersebut itu bekerja atau membantu meningkatkan akuntabilitas ASN, diantaranya satu, bisa memastikan pegawai itu menyusun harian atau mingguan yang dapat membantu atasan. Lalu yang kedua, bisa memberikan bukti atau capaian kerja hariannya atau di setiap minggunya itu dapat dipantau terus. Lalu yang ketiga, menghubungkan kinerja individu dengan pemberian tunjangan kerja. Dan yang terakhir, mendorong budaya kerja yang produktif serta tanggung jawab. Oke, aplaus untuk kita semua ya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil daripada diskusinya ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini ya. Untuk kesimpulan, Bapak persilahkan kepada Desri ya, yang sudah Bapak tunjuk untuk sebagai notulen ya. Silakan, Desri. Baik, di sini saya akan membacakan mungkin kesimpulan dari pertemuan perkuliahan kita hari ini tentang sistem informasi. Jadi penerapan sistem informasi sendiri telah memberikan dampak yang signifikan ya Pak dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan maupun organisasi. Nah, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, hingga peningkatan akuntabilitas. Nah, sistem informasi ini memungkinkan proses administrasi berjalan lebih cepat, pengambilan keputusan yang cepat, sehingga lebih tepat karena berbasis data. Nah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita sebagai pelayan publik. Namun, dalam proses implementasinya tentu saja kita tidak memungkiri banyak sekali kekurangan yang harus kita perbaiki gitu Pak. Mungkin segitu aja notulensi dari saya hari ini. Oke, terima kasih untuk Desri ya. Pertemuan kita hari ini telah berakhir. Kita insya Allah minggu depan bertemu lagi dengan topik bahasan yang berbeda, yakni adalah membahas terkait dengan jenis-jenis sistem informasi manajemen. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berdasarkan tayangan video pembelajaran yang telah disaksikan, pada sesi akhir ini saya akan menyampaikan proses evaluasi pembelajaran yang biasa saya lakukan setiap pertemuan. Evaluasi dilakukan melalui catatan refleksi terhadap jalannya pembelajaran yang saya gunakan sebagai dasar perbaikan untuk pertemuan selanjutnya. Selain itu, saya juga memberikan penilaian terhadap aspek kedisiplinan, kesiapan mahasiswa, penguasaan materi, dan partisipasi aktif dalam berdiskusi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.